Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tindak. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kita ini baik atau cuma terlihat baik. Masya Allah, di segmen sebelumnya kita udah bahas ya mengenai kita itu lebih penting cari keridhaan Allah. Karena manusia itu ternyata bisa masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi pure karena benar-benar hanya Allah ridho atau enggak. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sekarang saya akan panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam. Ustadz Syam, Masya Allah nih sebentar lagi kan kita mau masuk nih Idul Adha ya. Akan Masya Allah. Kurbani, Masya Allah. Nah saya tuh sering lihat biasanya ada orang-orang yang dibintain untuk menjaga hewan ternaknya. Nah biasanya tuh kalau bilangnya. Dimintain menjaga hewan ternak. Iya. Dia kerja nggak ini? Dia jadi hitungannya Harusnya sih atau- masuknya kerja ya karena kan menjaga itu butuh tenaga, butuh waktu yang dikorbankan gitu ya. Nah tapi ada juga yang sering bilang enggak kok saya lillah katanya lillahi ta'ala karena Allah. Weh, ini keren nih Masya Allah. Tapi pas begitu udah selesai nih pekerjaannya ada juga yang bilang ini bayarannya kapan cairnya sih kok nggak turun-turun gitu ya. Awalnya lillah. Lillah tapi di endingnya ia nanya juga ini bayarannya kapan cairnya. Nah kalau misalnya seperti ini apakah pahalanya itu hilang untuk karena udah menjaga hewan ternaknya atau memang dia termasuknya tidak ikhlas atau gimana atau orang yang nitipinnya nggak tahu diri karena nggak ngasih imbalan. Nah ini mohon penjelasannya guru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Nabil, Mas Mikdad dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Allahumma rahamna bil Quran. Itulah penting sekali akad di awal. Makanya saya tanya tadi Mas Mikdad, ini orangnya disuruh nolong bantuin jaga hewan untuk sebagai pekerjaan dia atau memang dituntut keikhlasannya aja untuk saling tolong menolong. Karena kalau memang pekerjaannya justru yang salah yang tidak segera membayarkan gaji orang tersebut. Ibu ada yang jual toko bahan bangunan di sini? Oh nggak ada ya. Misalnya contoh saja nih, ada penjual toko bahan bangunan, subhanallah. Lalu saya mau bangun masjid. Lalu orang ini ngasih saya pasirnya, ngasih semennya. Saya bilang, kamu nggak usah dibayar ya, ini kan untuk masjid. Gimana itu perasaan penjualnya ini subhanallah. Ini kan kita harus lillah ini untuk bangun masjid. Maka kamu nggak usah kubayar. Lah subhanallah, tukang bangunannya yang bangun masjid, Kang nanti kamu dibayar nanti aja ya. Karena ini untuk bangun masjid. Loh gimana ceritanya? Orang bekerja subhanallah. Orang menjadi kang bangunan misalnya. Orang jual bahan bangunan misalnya. Atau yang tadi ditanyakan orang yang jaga hewan misalnya. Mesti kalau dia pekerjaannya mesti ada bayarannya. Urusan niatnya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia niatnya untuk bekerja, itu sudah mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan, membangkitkan orang-orang dengan pekerjaan yang halal guna mencari ridha Allah dan juga untuk menjaga dirinya dari minta-minta. Itu Allah bangkitkan dengan wajah bagaikan bak bulan purnama, bercahaya di sisi Allah. Berarti kalau dia niatnya bekerja saja, itu sudah bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rusak niatnya orang dengan memperlambat gajinya.
memperlambat bayarannya. Justru kita yang membuat orang tidak menjadi lillah karena terlambat bayarannya. Akad di awal bilangnya bekerja, akad terakhir dibilang ikhlas aja, ini kan untuk agama. Nah itu yang bahaya tuh. Bahkan kalau bisa katanya bayarkan sebelum keringatnya kering. Iya Masya dong, Allah. kan beda niatnya. Kasian, kan dia juga Kasian. butuh nafkahin keluarganya. Antar ya. saya pergi berdakwah. Iya. Supir saya, kamu nggak usah dibayar ya, karena kamu kan ngantar ustadz. Iya. Lah gimana ceritanya nih? Gak boleh kayak gitu. Nggak Itu namanya boleh. zolim bukan sih Iya Ustaz? zolim dong. Masya Allah baik. Siap. Terima kasih guruku Sama-sama. Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Ini jadi pengingat untuk kita semua ya. Jangan zolim sama orang. Nanti rezekinya seret. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan guru kita Habib Nabil. Habib, mohon izin Habib. Ini saya masih ada pertanyaan Bib. Ini kayaknya mewakili juga nih jamaah yang ada di rumah. Gimana sih, kan kita dari tadi bahas soal ikhlas gitu ya. Ikhlas. Saya tuh pengen tahu Bib, gimana caranya kita menjaga diri kita agar tidak selalu berharap dan memiliki sifat ihsan gitu ya, terutama berharap pada manusia gitu Bib. Sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mohon penjelasannya Habib, silakan. Baik Mas Mikdad. Izin kembali Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu di studio, bapak-bapak dan juga anak-anakku sekalian yang menonton Islam itu indah dimanapun berada. Tadi Mas Mikdad menyampaikan bagaimana kita supaya kalau beramal itu ihsan gitu ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari seorang sahabat besar yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, ya, salah satu dari khulafaur rasyidin yang kedua. Ya, kata Sayyidina Umar ketika menceritakan dalam satu kesempatan malaikat Jibril alaihissalam datang, ya, kemudian menyaru sebagai manusia lalu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Hadisnya panjang. Di akhirnya salah satunya menyatakan ketika Jibril itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ma huwal ihsan? Apa itu yang disebut ihsan? Maka dijawab oleh Rasul SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini luar biasa, makom yang luar biasa tinggi. Kata Nabi SAW, namanya ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah di depan matamu, ya. Dan kalau kamu nggak bisa seperti itu, maka ingatlah bahwa Allah itu melihat kamu dimanapun kamu berada. Mau sendirian, mau rame, mau di tengah orang, lagi sujud, lagi berdiri, lagi maksiat, itu Allah maha melihat kita. Ini derajat yang luar biasa ya di dalam ilmu tasawuf. Orang kalau sudah mencapai makam ihsan itu maka betul-betul dia sudah menjaga segala sesuatu, itu gerak diamnya hanya karena Allah. Ada seorang tokoh tasawuf namanya Muhammad bin Sahal At-Tustari. Kata Imam Muhammad bin Sahal At-Tustari, katanya yang namanya ihsan itu adalah ketika gerak dan diammu itu hanya karena Allah. Baik kamu berada di keramaian maupun kesepian, itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mencapai itu? Caranya adalah dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Kalau beribadah, Bib, saya nggak bisa khusyuk kalau ibadah. Usahakan untuk khusyuk. Orang yang berusaha sungguh-sungguh, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kalian berusaha sungguh-sungguh mencapai jalan kami, akan betul-betul sungguh-sungguh kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ketika dilatih, nanti akan keluar sendiri khusyuk itu. Allah berikan kepada hati hamba-hambanya yang berusaha. Ada seorang sahabat namanya Al-Harth Al-A'war. Dia sampai menyampaikan, ya Rasulullah, ketika ditanya, kaifa asbahta ya Harith? Asbahtu mu'minan haqqan, katanya, ya. Saya ini benar-benar iman yang sebenarnya. Kenapa? Karena ketika saya sehari-hari saya melihat seolah-olah jannah itu di kanan saya, surga itu, neraka di kiri saya, di depan saya Allah. Dalam setiap waktu, kata Rasul SAW, arafta falzam. Kamu sudah ihsan, maka teruslah begitu. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Amin amin ya Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing terus ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Habib Nabil. Masya Allah. Boleh silakan duduk kembali. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Biar kita semakin semangat karena kita akan masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, seperti biasa di segmen ini saya akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi Ibu. Boleh Ibu perkenalan namanya siapa dari mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitrianti dari Majelis Ta'lim Al-Bai'ah, Kampung Tipar, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Tepuk tangan dulu Ibu, Masya Allah. Baik Ibu, silakan. Mau tanya sama Habib, Oke baik. bagaimana saya mau niat membantu orang, tapi takut dikatakan sombong. Takut dikatakan sombong bukan karena lillah ya, bukan karena Allah. Terus gimana? Apa saya itu dapat pahala? Apa cuman dapat capeknya aja? Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Habib, mohon dijawab Habib. Saya dulu Ustadz Maulana dulu. Saya dulu baik. Izin Ustadz ya. Iya baik. Jadi kalau misalnya kita berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu karena tadi apa? Berharap. Jangan sampai dilihat sombong. Iya. Dilihat sombong. Iya. Jadi ibu yang bertanya dan juga seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah. Ada satu perkataan dari seorang ulama, Ustadz Maulana pasti kenal, nama ulama ini terkenal, yaitu Al-Fudail Ibnu Iyad, ya seorang ulama zaman dulu, ya. Dia menyampaikan satu definisi yang luar biasa. Kata beliau, asyirku, yang namanya syirik itu adalah ketika kamu beramal itu tujuannya adalah untuk manusia. Ya. Kalau kita beramal untuk manusia, maksudnya tujuannya supaya dilihat orang, dilihat ini, dilihat itu, maka itu yang disebut syirik. Ya. Kemudian kata Imam Al-Fudail Ibnu Iyad, kalau kamu meninggalkan amal karena takut dilihat orang, itu namanya riya. Ya. Bahaya itu. Ya, kita mau sholat terus ada orang, nggak jadi deh sholatnya, nggak enak nanti takut dilihat, itu riya. Kata Imam Fudail Ibnu Iyad, yang namanya ikhlas itu ada orang, nggak ada orang, amalmu sama. Bagus banget ya. Ada orang, mau ada kita orang, ada orang yang ngelihat, kita nggak ada orang, kualitasnya sama, tangisnya sama, khusyuknya sama, sedekahnya sama, nggak peduli lagi dengan manusia. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa. Iya, Saya bisa tangkap dari pertanyaan ibu, aku takut mau beribadah nanti dibilang sombong. Betul. Kan saya mau ibadah karena ikhlas. Dua kata ini. Sombong itu, ingat, sombong itu adalah merendahkan orang. Oh, sombong itu merendahkan orang. Iya. Tidak apa-apa, aku pintar, tapi boleh Anda pintar tapi jangan merendahkan orang, sombong. Jadi jangan pernah ada di benak hati kita beribadah karena saya bukan, tapi karena Allah. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu murni, tadi sudah dibahas. Bahwa tadi sudah disampaikan oleh Habib, Masya Allah, Tabarakallah, jelas banget bahwa jangan pernah merasa beribadah karena takut dibilang sombong. Berarti Anda beribadah karena takut sombong. Nah, aku harus beribadah, harus ikhlas. Berarti Anda bukan beribadah karena Allah, tapi karena ikhlas. Coba dalam surah Al-Ikhlas, ada nggak kata ikhlas? Nggak ada. Nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam Lam yulad yulad wa wa lam lam yakul lahu yakul lahu kufuwan kufuwan ahad. ahad. Nggak ada ikhlas. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ikhlas itu nggak usah disebut, karena ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Wah, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Baik, Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan. Satu lagi yang mau bertanya, silakan. Oh, Ibu yang di atas. Oke, baik. Ibu mohon maaf, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli dari Kampung Tipar, Jasinga, Bogor. Baik. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Silakan. Kalau misal istri butuh validasi, suami akan di posisi dia sebagai istri, tapi suaminya nggak peka, apakah termasuk tidak ikhlas dalam mengerjakan suatu rumah tangga? Baik. Sekian dari saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih sudah mewakili para istri di seluruh dunia nih kayaknya. Baik, Ustadz Maulana dulu mungkin mau menjawab. Silakan. Ini kepada semua wanita dimanapun berada, ketahuilah, walaupun Anda tidak mengakui saya adalah ini, saya tidak usah orang tahu kalau kau adalah wanita. Tak usah, ketahuan. Begitu pula kalau sudah jadi istri, tidak usah saya istri, udah ketahuan. Udah ketahuan.
Nggak usah. Maka seorang wanita itu bekerja, apalagi memasak, nyuci, sebenarnya bukan kewajiban ibu. Kewajiban masak itu, nyuci itu, bebenah rumah itu kewajiban suami. Oh. Bukan kewajiban istri. Salah dong ya selama ini. Ya? Selama ini salah paham itu. Jadi kewajiban istri cuma satu. Taat kepada suami. Jadi kalau disuruh masak ya masak. Kayaknya agak sama aja ujung-ujungnya ya. Iya. Ya berarti suaminya harus tahu diri, jangan nyuruh semuanya. Karena laki-laki itu berkewajiban menafkahi. Bukankah makan itu adalah nafkah? Betul. Bukankah rumah itu adalah nafkah? Betul. Bukankah pakaian itu adalah nafkah? Betul. Berarti kewajiban suami memberi nafkah. Iya. Berarti yang bertugas memasak, nyuci, bersih-bersih suami. Istri cuma satu. Taat. Jadi kalau disuruh nyuci, nyuci. Jadi gini. Muter-muter ya. Jadi gini, bahwa apapun yang ibu lakukan itu bernilai pahala. Tepuk tangan dulu dong. Karena ibu nyuci berguguran dosa-dosanya. Masak bagaikan bersedekah 1000 sedekah. Jadi kalau ibu kasih makan suami bagaikan 1000 sedekah. Siapa istri membuatkan kopi buat suaminya, maka pahalanya bagaikan berpuasa setahun. Allahu Akbar. Baik Ustaz Syam, mohon jawaban. Jadi kalau Allah itu kan innallaha alimun khabir. Allah maha tahu, sedalam-dalamnya tahu. Tapi suami itu nggak kayak gitu Bu. Jadi suami itu kadang ada suami yang mesti dikasih lihat. Karena ada juga suami kalau pulang langsung marah-marah. Kamu HP terus. Betul. Padahal istrinya udah masak. Betul. Istrinya udah ngepel. Istrinya udah nyapu. Tapi karena pas ketemu pas main HP. Yang dinilai main HP-nya. Pas rebahan. Ada suami begitu. Karena suami tidak maha tahu. Maka sekali-sekali bolehlah ibu kasih lihat. Kasih lihat dia bagaimana ibu memasak. Kasih lihat dia bagaimana ibu ngepel. Kasih lihat dia bagaimana ibu taat sama perintahnya. Karena suami juga manusia biasa. Ada yang disebut dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Ada yang disebut dengan wata'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan suami dan istri saling membantu. Di antara saling membantunya adalah dikasih lihat, saya sudah berkewajiban sebagai istri, saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai istri. Saya sudah menjalankan perintahmu di rumah ini. Saya sudah taat sebagai istri. Karena suami kadangkala nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Betul, setuju banget. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Nah baik, Alhamdulillah ini kita akan menarik kesimpulan oleh Habib Nabil. Silakan dari tema kita di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang di studio maupun juga yang di rumah, anak-anakku sekalian. Apa yang bisa disimpulkan dari ini? Ini kajian yang luar biasa dalam ya. Saya hanya ingin menyimpulkan dengan mengutip pernyataan seorang tokoh tasawuf yang namanya Dhannun al-Misri. Kata Syekh Dhannun al-Misri, yang namanya ciri ikhlas itu 3. Yang pertama kata beliau adalah ketika kamu melakukan sesuatu kebaikan, kemudian dipuji atau dicela, nggak ada dampak sedikit pun di dalam hati kamu. Ya, orang memuji, mau nyela silahkan. Orang saya urusannya dengan Allah, bukan urusan dengan manusia. Terusin kebajikan yang kita lakukan, itu yang pertama. Yang kedua kata Dhannun al-Misri adalah ketika kita melakukan perbuatan itu kita selalu menjaga dari riya dan sum'ah. Mau orang ngomongin nggak diomongin, saya nggak peduli dengan itu. Yang penting Allah ridho. Yang ketiga kata Dhannun al-Misri adalah kalau kita beramal, akhirat itu selalu kita jadikan di depan mata kita. Dengan cara seperti itu maka insya Allah ikhlas kita akan terjaga terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan. Demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Sekali ya Allah, lagi ya Rabbal Alamin. saya Mikdad Tadausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.